Welcome to Getri Rumah Produksi Channel. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi. Kali ini kita coba buat sip dengan bentuk pie. Nanti untuk bentuk pie yang kita buat ada 3 cara. Dengan cara menggunakan shaping, kemudian dengan cara menggunakan pie itu sendiri, kemudian ada dengan cara menggunakan arc. Ya, jadi arc tersebut boleh nanti disambungkan dengan freehand atau bezier tool. Oke, kita langsung saja praktekkan. Setelah terbuka lembar kerja CorelDRAW, ambil tool ellipse tool, kemudian di sana masukkan diameter lebarnya, kemudian masukkan diameter tinggi. Nah, kalau sudah, kita bisa gunakan guideline vertikal dan horizontal, tapi dengan mengaktifkan snap terlebih dahulu, ya, snap object dan snap to guideline-nya. Nah, kemudian kita buat kotak. Kotak ini kita gunakan nanti sebagai bentuk pemotong lingkaran yang sudah kita buat, ya, misalnya seperti tampak pada layar. Kemudian aktifkan shaping, cari di situ fasilitas trim untuk memotong. Kemudian ingat centang source dan targetnya, kita tunjuk kotak, trim lingkaran. Nah, itu hasilnya. Jadi bentuk pie seperti itu dibuat dengan cara menggunakan fasilitas shaping. Nah, di sini kita coba potong menghasilkan pie setengah seperti itu, ya. Atau mungkin kita potong kembali, jadi ambil kotaknya yang tadi boleh, kemudian dibantu dengan guideline. Nah, letakkan kotak tersebut kira-kira mungkin memotong pie setengah, ya, tetap gunakan trim. Nah, itu seperti itu hasilnya. Jadi kotak memotong pie setengah, hasilnya 1/4 gitu, ya. Nah, supaya memudahkan, boleh disingkirkan terlebih dahulu objek-objeknya. Kita buat dengan bentuk pie, ya. Jadi pie itu memang sudah ada di fasilitas CorelDRAW, jadi kita tinggal buat bentuk lingkaran dulu, kemudian tunjuk nanti bentuk pie yang ada di atas, ya. Di bentuk pie ditunjuk. Setelah itu sudutnya boleh diatur, ya. Jadi diatur, kalau defaultnya itu 0 derajat sampai 270 derajat. Sekarang kita coba buat pie dengan bentuk lain, gitu, ya. Misalnya kan sudutnya di situ saya masukkan 180, yang sudut kedua berarti hasilnya adalah pie-nya bentuk setengah, ya. Kalaupun misalnya yang di atas 90 hasilnya seperti itu, ya, nanti kita bisa coba-coba dengan memasukkan sudut-sudut yang lain. Ya, sudah pasti kalian harus tahu kuadran yang ada di lingkaran. Jadi mulai 0 derajat itu dari titik yang paling kanan memutar ke kiri, ya. Jadi kuadran lingkaran berlaku kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi mulai titik 0-nya itu adalah di sebelah kanan. Nah, jadi di situ 0 memutar ke kiri, jadi geraknya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, itu di contoh di depan saya coba 30 derajat awalnya sampai 30, ya, berarti nyambung lagi, gitu, ya. Jadi kalau misalkan dengan sudut 60, ya, mungkin seperti itu akan terpotong seperti pada layar. Nah, di sini juga bentuk-bentuk pie ini hampir sama dibuatnya. Entah nanti mungkin di Word juga ada bentuk pie-nya. Kemudian kalau di Photoshop berarti kita harus memotong sendiri dengan bantuan
guideline juga ya. Jadi yang jelas apapun aplikasi yang kita gunakan nanti setelah dicetak, di print, ya mungkin akan membentuk suatu bentuk yang kita inginkan. Yang penting kita tahu caranya, konsepnya kita pegang, ya sama saja gitu ya. Oke, kita gunakan pakai arc. Kita coba pakai fasilitas arc gitu ya. Nah, untuk diameter tetap sama 90 mm dengan 90 mm. Hasilnya seperti bentuk pi 0 derajat sampai 270, tapi kita coba sambung dengan freehand atau bezier. Nah, di sini kita coba sambung dengan bezier ya. Jadi kurva yang dihasilkan oleh arc itu adalah kurva tertutup. Sekarang kurva terbuka. Sekarang kita coba buat menjadi kurva tertutup dengan menyambungkan bezier ya. Untuk menyambungkan kedua objek tersebut harus di-combine terlebih dahulu. Nah, di-combine terlebih dahulu. Setelah di-combine, ambilkan shape tool, kemudian satukan node kedua objek tadi dengan join to node ya. Jadi yang tadi itu kurvanya terpisah jadi terbuka. Sekarang kita joinkan kedua kurva tadi sehingga akan membentuk kurva tertutup. Sehingga kalau kurva tertutup, maka kurva tersebut bisa diberi warna gitu ya. Oke, kita coba lagi membuatkan dengan fasilitas arc. Nah, kemudian diameter juga sama 90-90. Sekarang kita coba bentuk yang 0 sampai 60, cuman garisnya kita belum temukan. Oke, kita ulang. Letakkan terlebih dahulu di center pointnya, zero pointnya. Nah, setelah itu kembali buatkan sudut 60 dengan 0. Nah, di situ baru kita sambungkan dengan bezier untuk membentuk pi ya, kira-kira mungkin 60 derajat gitu ya. Nah, langkah yang sama, di combine, kemudian disatukan node-nya ya, di select kedua node, kemudian di joinkan. Setelah itu bisa pi tersebut diberi warna karena hasilnya adalah kurva tertutup ya. Oke, itu langkah membuat bentuk pi. Jadi ada 3, menggunakan elip, kemudian dipotong atau ditrim dengan bentuk lain, kemudian dengan bentuk pi itu sendiri tinggal mengatur sudut, atau dengan cara membuat dengan fasilitas arc tapi garis-garisnya dihubungkan dengan freehand atau bezier tool. Oke, itu tips dan trik membuat bentuk pi di CorelDRAW. Sekian dan terima kasih. See you soon, Sobat Tris. We meet next time. Don't miss it. Don't forget subscribe, like, and share guys. Turn on notification.